Selanjutnya, menyiapkan ekosistem sekolah Bapak Ibu. Jadi ketika kita ingin melaksanakan yang namanya P5, menerapkan P5, maka kita harus menyiapkan ekosistem sekolah terlebih dahulu. Di mana kita bisa melakukan dengan cara membangun budaya sekolah yang pertama. Bagaimana caranya untuk bisa membangun budaya sekolah? Yang pertama, harus berangkat dari kita sebagai seorang guru. Karena memang guru itu adalah kunci utama gitu ya daripada berjalannya atau tidak dari pendidikan yang lebih baik itu sendiri. Jadi ada di Bapak Ibu semua ini. Jadi kalau misal kita masih fix mindset, maka saya yakin sih perbaruan ataupun perbaikan-perbaikan gitu ya tidak akan pernah terjadi kalau misal kita masih menjadi guru yang fix mindset. Tidak mau membuka diri dengan hal-hal yang mungkin ternyata begitu maunya gitu ya. Dipelajari Bapak Ibu. Dipelajari, diamati, dan istilahnya apa? Jangan baru diberikan gitu ya, baru diberitahukan gitu, kita sudah kayak Allah nanti pasti gini lagi. Nah, itu tuh ciri-ciri dari fixed mindset. Jadi, kalau misal ada informasi baru yang memang mungkin kita masih belum siap menerimanya gitu ya, coba cerna baik-baik. Coba ditanyakan lagi kepada diri sendiri. Oh, itu nanti jalannya kira-kira kemana ya? Kayak gitu. Oh, kayaknya itu masih ada kaitannya dengan ini dan sebagainya. Cari tahu kemudian. Gitu. Biar apa? Biar kita bisa terbuka pikirannya, biar kita bisa mengembangkan diri gitu ya. Kalau misal orang-orang fixed mindset, saya yakin dia juga tidak akan mengembangkan dirinya sendiri. Kalau misal mau melakukan apa-apa pasti hanya karena diminta atau karena wajib gitu ya. Karena bukan dari dirinya sendiri gitu. Kemudian senang mempelajari hal baru gitu. Karena kita tadi sudah berpikiran open mind gitu ya, kita sudah membuka pikiran kita, maka biasanya kita akan ingin tahu gitu ya. Kita akan mencoba cari tahu tadi yang saya bilang. Kemudian bersikap kolaboratif antara guru yang satu dengan guru yang lain. Nah, ini nih contohnya kemarin saya di salah satu sekolah, kalau misal di sini ada Bapak Ibu guru dari Cikal, ya mereka sudah melakukan kolaboratif itu gitu. Karena memang antara guru yang satu gitu ya dengan guru mapel yang lain itu sudah bekerja sama dari awal. Jadi nanti proyeknya itu sudah dirancang dari awal gitu. Nah, itu juga mungkin yang Bapak Ibu yang sudah melakukan IKM, saya yakin juga mungkin insya Allah sudah banyak melakukan kolaborasi ini. Kemudian memahami peran masing-masing Bapak Ibu. Peran murid itu seperti apa, peran guru itu seperti apa, peran kepala sekolah seperti apa gitu ya. Komite sekolah seperti apa. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 peran ini benar-benar harus Bapak Ibu ketahui dan harus Bapak Ibu pahami gitu ya. Dan dilaksanakan sebaik-baiknya gitu. Karena kalau misal dari peran-peran ini tidak berjalan gitu ya, pincang ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misal kita nanti tidak tahu gitu, maka bisa jadi pincang. Katakan gini, kita sebagai guru nih sudah paham betul gitu ya. Tapi kepala sekolah masih belum. Maka penerapan ini juga nggak akan cepet gitu, nggak akan jalan, nggak akan mulus gitu. Karena ya masih ada peran yang tidak dipahami ataupun mungkin peran yang tidak dijalankan dengan maksimal seperti itu. Kemudian yang ketiga, ekosistem yang ketiga itu mendorong penguatan kapasitas pendidikan. Nah, dengan cara apa? Dengan cara Bapak Ibu belajar terkait dengan pembelajaran berbasis proyek, strategi diferensiasi, asesmen, refleksi gitu ya, strategi bertanya, kemudian adanya strategi pendampingan. Nah, ini harus dipahami dan harus dipelajari. Kenapa? Karena strategi-strategi ini ataupun mungkin dari pembelajaran ini, itulah yang dipakai atau yang akan Bapak Ibu banyak gunakan ketika Bapak Ibu melaksanakan P5. Gitu. Diferensiasi tentu dong gitu, karena kemampuannya anak-anak berbeda. Bisa jadi satu proyek tapi mungkin tugasnya masing-masing gitu ya. Kemudian asesmen, bagaimana caranya nanti membuat menilainya anak-anak seperti apa? Rubriknya seperti apa? Maka itu juga harus dipelajari oleh Bapak Ibu. Kemudian refleksi, strategi refleksinya seperti apa? Oh,
yang sudah anak-anak lakukan sejauh ini itu ternyata seperti ini, perencanaannya seperti ini. Apakah nantinya bagus kalau dijalankan ataupun mungkin setelah selesai dilakukan maka Bapak Ibu melakukan refleksi, baik dengan Bapak Ibu guru yang lain ataupun dengan anak-anak gitu ya. Kemudian strategi bertanya, bagaimana caranya kalau misal Bapak Ibu itu nggak punya strategi bertanya kepada anak-anak. Nggak akan muncul juga gitu ya. Kadang mungkin anak-anak butuh yang namanya ditanyain biar muncul ide-idenya. Karena kadang ada anak-anak juga yang istilahnya nggak, kalau orang Jawa bilang nggak mengolek, nggak dipancal gitu ya. Jadi nggak akan kebuka itu mulutnya kalau misal kita tidak bertanya gitu. Jadi kita harus punya skill itu. Nah, pendampingan juga demikian karena memang proyek ini harus didampingi oleh Bapak Ibu gitu ya. Jadi anak-anak biar maksimal hasilnya.